Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, saya Lucy Octavia Pasaribu. Di sini saya akan menunjukkan cara penggunaan dari aplikasi Edmodo untuk guru. Nah, yang pertama kita buka dulu websitenya, yaitu Edmodo. Kita ketik Edmodo saja di Google ya. Oke, kita tunggu. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik saja bagian Edmodo yang pertama sekali. Oke, kita tunggu loadingnya. Nah, akan tampil beranda Edmodo seperti ini. Di situ ada tertulis login dan sign up. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi saya akan login saja. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan login menggunakan akun Google saya, dan saya akan mengklik continue with Google. Oke, kita tunggu sebentar. Baiklah, setelah muncul beberapa pilihan akun Google, saya akan memilih akun Google yang telah saya daftarkan di Edmodo ini melalui aplikasi maupun melalui websitenya. Saya klik, kita tunggu sebentar, dan saya berhasil masuk. Nah, pertama saya akan ditampilkan dengan beranda Edmodo yang seperti ini. Untuk halaman home atau halaman beranda ini akan menampilkan postingan-postingan yang telah saya posting di grup kelas maupun melalui share your talks with other teacher. Dan juga akan menampilkan postingan-postingan oleh konektor yang telah terkoneksi dengan akun saya. Oke, baiklah, mari kita mulai tur Edmodo-nya. Nah, pada halaman depan, yaitu halaman home, akan terlihat banyak sekali postingan-postingan dari iklan Edmodo maupun postingan-postingan dari para guru dan dari postingan yang kita buat sendiri. Nah, lalu di sini ada menu My Class, dan di bagian titik 3 ini terdapat menu Create a Class atau bisa dikatakan membuat kelas, View Archive Class atau kelas yang kita arsip itu bisa dilihat kembali, dan Join Class atau kita mau join kelas kita sebagai muridnya. Baiklah, lalu selanjutnya di situ ada icon My Hashtag, di mana kita bisa melihat hashtag-hashtag terkenal atau kita bisa membuat hashtag kita sendiri. Nah, seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya kita juga sebagai guru bisa membuat status di kolom Share Your Talk with Other Teacher. Nah, kita tinggal mengklik saja, lalu kita bisa membuat kata-kata, terserah kita kata-kata seperti apa. Maka daripada itu, Edmodo ini sering dikatakan seperti Facebooknya para guru dan murid. Nah, di sini kita itu bisa berbagi dengan guru lain maupun koneksi-koneksi yang telah terkoneksi dengan akun kita. Nah, contohnya seperti ini, saya membuat status bagaimana pelajaran hari ini. Nah, saya bisa memilih ingin menunjukkan status ini ke guru-guru lain atau ke koneksi-koneksi yang telah tersambung dengan akun saya. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan kembali berikut status-status yang telah ada di beranda Edmodo saya. Kebanyakan itu status-status dari ruang belajar yang telah saya bentuk. Baiklah, setelah dari menu home ini, kita akan bergeser ke menu selanjutnya, yaitu menu kelas. Nah, di dalam menu ini ada yang namanya kelas manajemen. Ini terlihat di situ hanya ada satu kelas saja, yaitu ekonomi kelas 10. Lalu teman-teman bisa juga menambahkan kelas lainnya dengan mengklik create new class. Lalu selanjutnya ada menu what's do. Di menu what's do ini akan memperlihatkan tugas-tugas mana yang siap untuk dinilai dan tugas-tugas mana yang telah dilihat oleh para siswa. Lalu selanjutnya ada menu progress. Dalam menu progress ini kita akan melihat grading period atau bisa dikatakan ini merupakan book grade. Di sini kita akan melihat persentase nilai siswa dari tugas-tugas yang telah mereka jawab. Lalu di sini ada menu export, di mana menu export ini bisa kita ekspor ke Excel, dan nanti di Excel akan tampil nilai-nilai murid-murid secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada kalender. Nah, di menu kalender ini kita bisa membuat jadwal atau melihat jadwal yang telah kita buat sebelumnya di agenda kelas. Nah, seperti ini kelihatannya. Sebelumnya saya sudah buat agenda-agenda ya. Nah, di kalender ini juga ada menu add. Di situ kita bisa melihat ada
event, task, agenda. Nah, kita tinggal klik aja salah satu dari situ yang mana ingin kita tambahkan di dalam kalender tersebut. Oke, next selanjutnya itu ada Discover. Nah, di Discover ini akan menampilkan iklan ataupun menu-menu terbaru dan tutorial cara penggunaan dari Edmodo ini. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Oke, next selanjutnya itu ada menu message. Nah, di menu message ini kita akan bisa mengirimkan pesan baik kepada sesama guru maupun kepada murid-murid kita. Serta kita juga dapat mengirimkan pesan atau message kepada orang tua murid yang bergabung dalam Edmodo ini. Nah, selanjutnya itu ada menu search, di mana kita bisa mencari melalui itu, dan ada menu notifikasi yang membantu kita untuk memantau kegiatan para siswa, apakah dia aktif, apakah dia masuk kelas, atau apakah siswa kita itu pasif. Nah, berikut contoh-contohnya bisa dilihat ya. Sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di Edmodo ini. Nah, lalu selanjutnya ada menu profile, di mana kita bisa mengubah profil kita, juga invite teachers, mengundang guru lain, connection, library, groups, dan page. Oke, sekarang kita balik lagi ke home. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja di dalam kelas Edmodo ini. Pertama, kita klik dulu ya ekonomi kelas 10, yaitu kelas yang telah saya bentuk. Oke, kita tunggu sebentar loadingnya. Oke, baiklah, kita sudah masuk ke room kelasnya. Nah, beginilah tampilan dari kelas yang telah saya bentuk, yaitu ekonomi kelas 10. Nah, di sini saya mengambil konsep di mana saya menyambut para murid-murid baru yang dari SMP menuju jenjang SMA. Nah, di sini ada menu post. Nah, di menu post ini akan menampilkan postingan-postingan yang telah saya posting dan murid-murid saya posting di room atau kelas yang telah saya bentuk ini. Nah, berikut penampilannya. Nah, adapun postingan saya yang paling bawah ini merupakan postingan kata sambutan yang saya berikan kepada murid-murid baru, murid-murid kelas 10 IPS di SMA Negeri 1 Palembang. Nah, saya di sini berperan sebagai guru ekonomi di SMA 1 Negeri Palembang. Bisa dilihat di sini saya memperkenalkan diri, begitu juga saya meminta kepada murid-murid saya untuk memperkenalkan diri mereka agar kami saling mengenal satu sama lain. Baiklah, menu selanjutnya itu ada menu folders, di mana menu folders ini saya gunakan untuk menyimpan file-file atau media pembelajaran seperti PPT, modul, maupun Word ke dalam sini. Nah, jadi saat saya ingin mengambilnya kembali, saya bisa langsung mengambilnya dari folder ini. Nah, oke, selanjutnya itu ada namanya menu members, di mana dalam menu members ini akan memperlihatkan nama-nama siswa serta orang tua dari siswa tersebut. Nah, begini, seperti ini kelihatannya penampilan dari members. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya ini ada Alfian. Di sini orang tuanya itu ialah Bapak Alfian Saputra. Dan kita bisa langsung mengontak atau mengirimkan pesan dari members ini. Nah, itu ada icon message-nya, kita bisa langsung mengirimkan pesan dari sana. Tidak perlu lagi membuka menu message, kita bisa langsung mengklik di situ. Oke, next selanjutnya itu ada menu small group. Nah, di mana di grup small group ini saya membuat grup diskusi untuk para siswa dan membagikan mereka dalam beberapa kelompok. Di sini saya ingin membagikan dalam 3 kelompok. Nah, contohnya ini di kelompok diskusi 1. Di sini saya memberikan sub pembahasan mengenai pengertian dari kelangkaan menurut para ahli. Nah, saya meminta murid-murid saya untuk mencari dan mendiskusikan pengertian-pengertian dari kelangkaan menurut para ahli. Dan di sini sudah terlihat beberapa murid saya mulai berdiskusi bersama. Baiklah, selanjutnya itu ada menu folders juga di dalam kelompok kecil ini, di mana baik guru maupun murid bisa sama-sama saling memberikan atau mengirimkan folders di dalam grup ini. Dan di sini terlihat bahwasannya ada members yang telah saya bagikan di kelompok 1 ini. Lalu terdapat juga menu create, di mana para guru bisa membuat asesmen atau tugas lagi di dalam grup ini dan bisa membuat kuis lagi di dalam grup ini khusus untuk grup diskusi. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu post.
Nah, di dalam menu pos itu ada tertera untuk kelas kode, di mana di kelas kode itu terdapat kode kelas yang bisa kita berikan kepada para murid untuk mengakses kelas ini. Nah, seperti ini contohnya, bisa di-share dalam bentuk kode, bisa kita copy, dan bisa juga di-share dalam bentuk PDF ataupun invite by email. Nah, lalu setelahnya di situ ada tertera titik 3, di mana titik 3 itu terdapat menu-menu untuk mengubah gambar kelas atau menghapus kelas ataupun mengubah warna kelas, mengundang orang ataupun advanced settings. Lalu selanjutnya itu ada menu create, di mana kita bisa membuat assessment atau tugas. Kita klik new untuk membuat tugas. Nah, beginilah tampilannya. Di sini kita bisa mengisi judul tugas dan langsung memberikan instruksi ataupun langsung membuat soalnya di dalam instruksi tersebut. Nah, saya contohkan misalnya saya ingin membuat judul tugasnya itu mengenai kelangkaan. Setelah membuat judul, saya langsung membuatkan soal di situ, di kolom introduction atau kolom instruksi. Berikut saya ketikkan contoh soalnya. Nah, lalu selanjutnya di situ ada icon untuk font, untuk memperbesar tulisan, untuk membuat tulisan menjadi ukuran sedang ataupun regular. Ada juga untuk mempertebal, membuat tulisan berbentuk italik ataupun tulisan bergaris. Ada menu icon titik dan angka, dan juga ada menu untuk menautkan link. Nah, lalu selanjutnya di bawahnya itu ada icon untuk menambahkan files, link, ataupun tambahan soal yang sudah kita sediakan, yang kita letakkan di library. Oke, setelah selesai membuat tugas, kita tinggal assign, dan kita buat select due date-nya, sampai kapan tugasnya bisa dikerjakan. Saya memilih sampai tanggal 25 November. Lalu setelahnya ada menu look after due date. Nah, itu bisa kalian klik bila kalian ingin mengunci tugas tersebut saat sudah selesai batas pengumpulannya. Lalu setelahnya kita klik assign, maka jadi deh tugas yang telah kita buat. Nah, itu dia ya, kelangkaan. Apakah yang menyebabkan kelangkaan terjadi? Nah, itu akan dijawab oleh murid-murid nantinya. Lalu selanjutnya bagaimana cara membuat kuis? Nah, seperti ini ya caranya. Kita klik create kembali, lalu kita pilih menu kuis. Lalu setelahnya kita klik new. Oke, kita tunggu loadingnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke menu kuisnya. Pertama-tama kita buat dulu kuis detailsnya, yaitu title kuisnya atau kuis details, atau bisa dikatakan judul dari kuisnya. Misalnya saya ingin membuat judul kelangkaan. Lalu selanjutnya saya buat juga instruksi untuk para murid agar bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, berikut instruksinya. Nah, setelah dari sini kita bisa langsung klik quiz question, di mana kita akan meletakkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada murid-murid kita. Lalu di sini ada jenis-jenis dari questionnya, itu ada multiple choice, ada true or false. Oke, selanjutnya itu ada menu short answer. Nah, di bawahnya itu ada grading. Nah, itu terserah para guru ingin buat grading berapa, 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 10, itu terserah. Lalu selanjutnya ada menu fill in the blanks. Dan di sini ada perintah use underscores to specify where you would like a blank to appear in the text below. Dan di sini kita terus pakai underscore biar kelihatan soal yang harus dijawab. Baiklah, berikut merupakan contoh soal yang akan saya gunakan untuk menerapkan fill in the blanks ini. Ya, silakan diperhatikan ya teman-teman. Oke, bisa terlihat ya di bawah itu ada tulisan enter answer, di mana kita harus mengetikkan jawaban yang benar di dalamnya.
Oke, untuk menu selanjutnya itu ada matching. Nah, di sini kita bisa membuat soal untuk menjodohkan jawaban dengan soal yang kita buat. Lalu di menu yang terakhir itu ada yang namanya multiple answer, di mana kita bisa memberikan satu atau lebih jawaban yang benar di kolom respons. Nah, setelah selesai membuat soal tadi, kita langsung saja mengklik tombol assign seperti tombol membuat tugas sebelumnya ya. Nah, karena saya sudah mencoba membuat soal sebelumnya atau membuat kuis sebelumnya, maka saya akan memperlihatkan kuis saya yang telah saya buat sebelumnya. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan kolom di sebelah kanan yang di bawah kalender itu merupakan kolom untuk membuat agenda atau list agenda seperti ini contohnya. Nah, saya sudah pernah membuat agenda untuk acara ataupun untuk kegiatan yang akan saya lakukan di dalam kelas ini nantinya. Lalu setelahnya di bawahnya itu ada kalender. Nah, disitu juga bisa memperlihatkan agenda atau aktivitas yang kita buat di dalam suatu kelas. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Terus kita bisa klik view full calendar. Nah, di sini akan ditampilkan kegiatan atau agenda yang kita lakukan dalam satu hari, sebulan ataupun per minggu. Nah, berikut contohnya ya. Oke, next. Nah, di sini ada icon di mana Anda bisa menambahkan gambar atau menambahkan sesuatu yang telah Anda simpan dalam library Anda. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana caranya membuat polling. Nah, polling ini gunanya untuk membantu memvariasikan kegiatan pembelajaran agar tidak membosankan. Nah, adapun di sini gambar untuk menambah gambar dan file ataupun menambah sesuatu yang ada di library kita dan bisa membuat GIF juga atau menambahkan GIF dan bisa membuat atau mempost schedule yang telah kita buat sebelumnya. Oke, next kita buat create a poll-nya. Kita klik create a poll. Nah, maka akan tampil yang seperti ini ya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat create a poll juga ya. Nah, kita bisa lihat contoh yang telah saya buat itu. Oke, kita lihat dulu. Nah, oke, ini dia contohnya. Saya menanyakan siapakah Bapak Ekonomi Dunia. Nah, di sini murid-murid diperkenankan untuk memilih. Nah, di sini sudah ada 6 votes untuk Adam Smith. Di sini juga gunanya untuk melatih ingatan siswa apakah mereka benar-benar mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya akan saya contohkan bagaimana cara pembuatan wellness check. Tinggal klik start discussion itu. Nah, lalu kita ke bawah, kita lihat ada fitur wellness check. Nah, kita klik aja di situ. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, contohnya how are you feeling today? Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat seperti ini, jadi kita lihat saja apa yang saya buat ya. Oke, kita cari terlebih dahulu. Nah, ini dia wellness check. Saya memberikan juga pernyataan di sini bahwa pembelajaran sudah selesai ya. Untuk pembelajaran pertama akan dilanjutkan ke pembelajaran di minggu selanjutnya itu mengenai kelangkaan. Nah, jangan lupa belajar semua, tetap semangat. Dan saya juga mempertanyakan, jadi bagaimana perasaan kalian di hari pertama mengikuti pembelajaran ekonomi dan menjadi siswa di SMA 1 Palembang. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada yang memilih happy, ada yang memilih great, ada yang memilih I'm okay. Oke, baiklah teman-teman. Dalam Edmodo ini saya juga menggunakan fitur link untuk memasukkan link absen, link YouTube pembelajaran, dan link-link yang bersangkutan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, saya sudah ada mengirimkan beberapa link seperti link YouTube dan untuk link absensi dari Google Form. Nah, seperti ini kelihatannya, ini yang dari YouTube. Dan selanjutnya di bawah itu ada link untuk mengisi absensi dari Google Form. Nah, ini dia. Oke guys, nah itu dia
perkenalan dari penggunaan aplikasi Edmodo yang sering kita dengarkan pastinya, yang pernah kita gunakan juga mungkin pada saat SMA. Nah, sekian pelaksanaan tur Edmodonya. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi Edmodo maupun website Edmodo yang terkhusus untuk menjadi guru. Oke, thanks for watching.